Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader Indonesia, rekan trader A-Market yang sangat luar biasa. Selamat hari Senin, selamat buat rekan trader semuanya. Kita masuk lagi di hari yang sangat luar biasa. Kita melewati dan kita akan melewati hari ini, minggu ini, dan saya selalu berharap bahwa kesuksesan selalu bersama rekan trader semuanya. Rekan trader Indonesia, setelah kita minggu kemarin melewati lautan masa lembo, di mana market bergerak dengan sangat cepat, berfluktuatif, bagaimana dolar yang tadinya naik bisa jatuh, begitupun juga gold ya, yang tadinya turun bisa naik ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya hadir untuk rekan trader semuanya, selalu hadir dan memberikan sedikit informasi, sedikit analisa agar rekan trader semuanya memahami apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Setidaknya saya selalu berharap semoga apa yang saya analisakan ini memberikan manfaat, ya setidaknya ada sedikit manfaat buat rekan trader semuanya. Kalau tidak bermanfaat ya udah deh, dibuang aja lah, ini analisa saya ya. Tapi kalau ada manfaat silakan gunakan analisa tersebut, tapi rekan trader harus menganalisa kembali lagi menggunakan analisa punya rekan trader sendiri. Oke rekan trader, kita memulai hari Senin, awal minggu yang sangat luar biasa, dan saya ingin memberikan sebuah tema buat rekan trader. Setelah saya bilang di awal bahwa emas atau gold kemarin, hari Jumat kemarin, dia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa seiring dengan non-farm payroll yang dikeluarkan. Nah, akan tetapi hari Senin ini dia agak sedikit defensif. Hal itu juga dikarenakan karena dolar Amerika perlahan namun pasti melaju kembali lagi ya. Oleh karena itu, tema yang saya angkat adalah emas defensif di tengah kenaikan dolar. Nah, ini judul yang sangat luar biasa yang saya coba angkat karena kalau kita lihat rekan trader di platform, ini coba saya tunjukkan platform buat rekan trader semuanya. Bagaimana emas pada saat ini rekan trader, dia sedikit mengalami pelemahan setelah masuk di pasar Asia tadi. Dengan tendensi yang terjadi saat ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa tendensi yang terjadi saat ini bagaimana emas bisa turun ya. Tapi kita akan lihat apakah dia masuk di pasar Eropa nanti gimana pergerakannya ya. Kita akan masuk, kita lihat masuk di pasar Eropa bagaimana pergerakannya. Apakah emas ini dia bisa kembali naik lagi? Karena kalau kita lihat secara tendensi yang terjadi pada saat ini, kita lihat ya secara tendensi, memang secara tendensi harian emasnya itu lebih ke bearish. Tapi kita akan lihat apakah bearish ini akan berlanjut terus ya. Apakah bearish ini akan berlanjut terus rekan trader? Kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa sekarang posisi dari emas saat ini gold dia di sekitaran 1924. Dia sempat turun keluar dari zona 1920 ya, tapi perlahan namun pasti dia naik lagi ke 1924. Apakah dia bisa naik lebih tinggi lagi? Ya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau secara teknikal saya bilang bisa rekan trader, dan saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa naik sampai di level yang agak tertinggi lagi itu di seputaran 1929. Saya tidak mau berbicara tentang 1933, masih lama rekan trader. Ini juga masih lama karena pada dasarnya rekan trader, emas itu, harga emas, harga gold ini mereka semuanya ini akan melihat apa yang akan terjadi pada hari Rabu kalau nggak salah. Kita lihat dulu hari Rabu ya. Itu ada yang namanya data inflasi yang akan dikeluarkan nanti pada hari Rabu. Kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi hari Rabu ya, data inflasi pada pukul 19.30 ya. Nah, ini data ini yang memang ditunggu oleh pasar semuanya untuk minggu ini. Kalau minggu ini data ekonomi yang benar-benar ditunggu adalah data inflasi Amerika. Ya, data inflasi Amerika yang benar-benar ditunggu. Apakah data inflasi Amerika ini akan memberikan sebuah perubahan yang besar? Ya, karena kalau kita lihat rekan trader, dolar ini mulai perlahan-lahan bangkit. Ya, dolar ini mulai perlahan-lahan bangkit.
Dan kalau kita lihat tendensi yang terjadi pun juga ya, secara garis besar dolar ini perlahan-lahan bangkit, walaupun memang sekarang dia sedang mengalami pelemahan, tapi dia perlahan-lahan bangkit ya, dia perlahan-lahan bangkit, dan di pergerakan ini akan terjadi sampai ya, penguatannya itu akan benar-benar terjadi sampai nanti IHK dikeluarkan. Dan kita lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana ya. Kita lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Karena kalau kita lihat rekan trader, kita lihat ya, walaupun di tengah defensifnya gold ya, karena bangkit kembali permintaan dolar Amerika, kita bisa lihat bahwa emas ini benar-benar wait and see dan melihat apa yang akan dikeluarkan oleh the Fed. Kita tahu bahwa ketidakpastian mengenai kenaikan nilai suku bunga dari the Fed ya, inilah yang membatasi arah pergerakan emas ke depan ya. Di satu sisi banyak yang menginginkan bahwa karena inflasi belum benar-benar selesai ya, masih dalam the Fed masih dalam tekanan sebenarnya ya. Oleh karena itu, walaupun masih ada 2 kali lagi kenaikan tingkat suku bunga, tapi pasar berfluktuasi dengan hal tersebut ya, sehingga pasar memang benar-benar menunggu. Karena akibat hal tersebut ya pasar wait and see jadinya ya. Oleh karena itu, tendensi yang dikeluarkan itu bisa membuat penghambatan yang terjadi pada emas, terutama pada hari ini. Karena secara garis besar rekan trader, kalau kita lihat arah pergerakan emas pun juga, kalau kita lihat ini bisa menjadi tanda besar apakah ya, kalau saya lihat dalam bulan ini emas ini masih punya peluang naik. Menurut saya masih bisa punya peluang naik, dan saya bisa bilang emas itu akan berusaha naik sampai di 1977. Saya tidak mau bilang di 2000 ya. 2000 menurut saya bisa saja terjadi ya, tapi dengan sisa 6 bulan terakhir, 5 bulan terakhir ya, kita bisa lihat 5 bulan terakhir 2 kali kenaikan tingkat suku bunga. Bisa saja emas ini naik tapi dia tidak sampai menyentuh level 2000 ya. Mungkin level yang paling tertinggi misalnya 1977 bisa ya, atau mungkin 1977 mungkin, kalau melebihi pun juga sampai di 2003 atau 2004. Tapi secara garis besar emas ini masih berfluktuasi dan dia akan menunggu hasil dari kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh the Fed. Oleh karena itu rekan trader, kita akan terus lihat. Khusus untuk hari ini kita bisa lihat bahwa emas pada prinsipnya dia masih tetap akan bergerak. Yang pasti saya tetap optimis dia akan bergerak di atas 1920 ya. Dengan tujuannya itu, kalau menurut saya dia akan mencoba sampai ke 1926 sampai 1928, dengan nilai tertinggi pada hari ini adalah 1929 atau 1929 ya. Tapi secara garis besar emas kalau saya lihat masih memiliki tendensi yang kuat terjadi bearish saat ini ya, akan terjadi bearish, sedikit melemah saat ini. Tapi kita akan lihat apakah hal ini akan berlanjut sampai pasar Amerika. Karena kalau pasar Eropa tendensinya ini akan menguat, tapi apakah di pasar Amerika dia akan memukul kembali lagi ke bawah? Nah, kita akan tunggu sampai hari ini selesai. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita saat ini, dan kita akan coba masuk langsung di analisa teknikal kita. Bagaimanakah analisa teknikal kita pada saat ini rekan trader? Seperti biasa, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan dari indeks dolar Amerika, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini pada prinsipnya dia memiliki tendensi agak sedikit bullish setelah kejatuhan yang sangat luar biasa pada hari Jumat kemarin sampai menembus level paling terendah di seputaran 101 dari 102.889. Kita akan lihat seberapa besarkah ya pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini. Kalau saya bisa bilang bahwa peluang pergerakan yang terbesar pada
indeks dolar Amerika saat ini menurut saya dia masih bisa punya peluang naik rekan trader. Kalau sekarang ya dia mengalami pelemahan, saya pikir pelemahan ini adalah wajar-wajar saja, dan kalau menurut saya bilang bahwa pelemahan yang paling dramatis itu dia bisa turun sampai di 101,958. Akan tetapi rekan trader setelah itu menurut analisa saya dia itu akan mengalami penguatan, dan saya bisa bilang bahwa dia masih bisa naik sampai level yang paling tertinggi itu di seputaran 102,354. Oleh karena itu saya beranalisa bahwa 101,9958 sampai 102,354 adalah nilai yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika saat ini. Jadi sangat hati-hati ya, kalaupun memang dia akan turun, saya berasumsi bahwa dia itu akan turun sampai di level terendah di sini nih menurut saya ya. Nah ini menurut saya. Ini adalah nilai yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika. Setelah itu dia akan mencoba naik ke atas. Oke, selanjutnya rekan trader, kita masuk di euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pola pergerakan dari euro Uncle Sam dolar saat ini? Pola pergerakan dari euro Uncle Sam dolar pada saat ini, pada prinsipnya rekan trader bisa lihat bahwa pola pergerakan dari euro Uncle Sam dolar dia agak sedikit mengalami bearish pada hari ini. Seberapa besarkah bearish akan terjadi pada euro Uncle Sam dolar? Kita bisa lihat rekan trader di sini bahwa kalau saya melihat bahwa euro Uncle Sam dolar ini peluang bearish sangat kuat, dan dia bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 1.09365. Ya, sekarang dia sedikit lagi dia udah sampai berada di titik resisten ya, paling tertinggi. Makanya saya bilang bahwa apabila terjadi kenaikan ya kenaikan dia paling maksimal itu menurut saya berada di seputaran 1.09661. Setelah itu dia akan mengalami pelemahan. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan mencoba mengalami pelemahan ya dari sini ya. Nah ini dia, satu hari ini dia akan mencoba dari 1.09365 sampai 1.09661 ya. Saya pikir dia bisa coba naik sampai sini. Kalaupun lebih tinggi lagi ya mungkin dia akan keluar jalur, mungkin akan berada di atas sini ya. Kalaupun kelebihan ya, tapi saya tidak terlalu yakin dia sampai di 1.09710. Saya lebih bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai di 1.09661. Setelah itu dia akan terjadi pembalikan arah. Nah di titik sinilah yang merupakan cikal bakal ya pelemahan kalau menurut saya ya. Nah ini dia, sabar saya gambar dulu. Nah itu dia. Oke, selanjutnya kita pindah ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling hari ini? Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat bahwa pada prinsipnya pergerakan dari pound sterling itu pada hari ini rekan trader sama seperti euro USD. Pound sterling juga memiliki tendensi agak sedikit mengalami pelemahan ya. Seberapa besarkah pelemahan yang terjadi? Kalau menurut saya pelemahan yang terjadi ini rekan trader dia masih bisa melemah lagi menurut saya ya. Sekarang ini dia agak sedikit mengalami penguatan ya. Kalau sekarang dia mengalami penguatan, tapi pelemahan menurut saya masih bisa saja terjadi, dan saya bisa bilang kalaupun penguatan yang paling maksimal saya memprediksikan itu dia akan sampai di titik 1.28366. Itu adalah titik tertinggi kalau terjadi penguatan, dengan asumsi bahwa pelemahan bisa terjadi sampai level paling terendah di seputaran sini rekan trader. Nah ini ya, kalau saya lihat pelemahan itu bisa saya terjadi level tertingginya itu dari sini, pelemahannya sampai di sini ya. Nah ini adalah pelemahan yang bisa saja terjadi pada pound sterling Uncle Sam dolar ya. Jadi saya tarik garis ini dulu. Nah ini dia, kalau menurut saya ini adalah batasan yang bisa. Nah ini ya. Nah oke rekan trader, jadi harap diperhatikan 1.27729 sampai 1.28365. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold saat ini? Kita lihat pola pergerakan gold saat ini sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa gold memiliki tendensi harian yang agak sedikit bearish saat ini ya. Seberapa besarkah bearish ini akan terjadi? Kalau saya lihat rekan trader, kalau saya lihatnya dalam analisa saya gold ini masih bisa naik. Paling maksimal kenaikan dia itu sampai di level 1927. Itu adalah level paling maksimal. Setelah itu dia akan mengalami pelemahan. Dengan pelemahan yang paling sempurna menurut saya itu dia akan turun sampai di level
1916. Itu menurut saya paling sempurna banget ya. Oleh karena itu hari ini saya bisa membuat sebuah tendensi bahwa pola pergerakan dari emas itu dari 1916 sampai 1927 itu adalah titik dari pelemahan yang bisa saja terjadi pada gold hari ini. Jadi harap diperhatikan ya. Menurut saya dia ini masih bisa naik ini. Kalaupun naik pun juga dia akan naik sampai di 1927. Setelah itu dia akan mencoba mengalami pembalikan arah. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang, rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang? Kita akan lihat bersama-sama. Pola pergerakan dari USD Yen Jepang di sini sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini memiliki tendensi yang pada prinsipnya agak sedikit mengalami penguatan ya. Setelah minggu kemarin dia jatuh bangun yang sangat luar biasa. Ya, hari ini dia mengalami sedikit penguatan dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih bisa terjadi. Kalaupun terjadi penguatan, paling sempurna itu menurut saya itu dia akan coba naik sampai di level 143.257 dan kalau terjadi pelemahan, saya berasumsi bahwa pelemahan paling sempurna itu di 142.118. Ini dia gambar dulu. Kita akan gambar dulu analisanya. Nah, ini dia analisanya ya rekan trader ya. Dia akan bergerak antara 142.118 sampai 143.257. Menurut saya seperti kayak gitu ya. Dia agak sedikit turun dulu, setelah itu siap-siap aja nih dia balik arah lagi dengan tingkat ketinggiannya itu paling maksimal di 143. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk bisa sampai ke daerah situ dia harus melewati level 142.806 di daerah sini nih. Ini daerah sini menurut saya ini harus dilewati oleh USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetaplah beranalisa dan teruslah beranalisa karena kesuksesan kita tergantung dari analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.